mangkin. Mana kang mangdo meresidayang jagat Bali Purino ni ajak. Sampun api antuk mau pidadam. Ninten jewenten tio siratu angin titiang senopati. Utus titiang ke jagat Bali saat makon nyiratin Bali ni. Bagi masyarakat Bali, sosok yang satu ini tidak pernah dilupakan sepanjang masa. Karena jasanya luar biasa bagi Bali, terutama tentang kehidupan beragama dan kemasyarakatan. Ia adalah Empu Kuturan, tokoh spiritual yang sangat disegani, pernah menjadi Raja Girah di Jawa Timur. Empu Kuturan memang diutus ke Bali di samping permintaan Raja Bali untuk menata di bidang agama maupun adat. Empu Kuturan ke Bali setelah kakaknya mendahuluinya, yakni Empu Mahameru dan Empu Gane. Kemudian Empu Gnijaya menyusul ke Bali, dan satu-satunya adiknya yang tidak ke Bali adalah Empu Baradah. Empu Kuturan ke Bali tahun Saka 923 atau tahun 1001 Masehi menggunakan perahu dengan pohon kiambang atau kapu-kapu, menggunakan layar daun bile, turun di pantai Silayukti, Desa Padangbai, Karangasem. Tepatnya turun di pantai Silayukti hari Rabu Kliwon Wuku Pahang. Di tempat inilah Empu Kuturan beryoga di sebuah goa tebing di pinggir pantai Silayukti. Dari Silayukti inilah Empu Kuturan mendapat inspirasi bagaimana membangun tatanan sosial religius masyarakat Bali. Pemikiran Empu Kuturan setelah mendapat inspirasi dari yoganya di Silayukti akhirnya dipercaya oleh Raja Bali pada saat itu, Dharma Udayana bersama istrinya Guna Priya Dharma Patni di abad 10 memimpin suatu pesamuan atau musyawarah, tepatnya di Pura Samuan III, Bedulu Gianyar. Di Pura Samuan III yang penuh tradisi ini, Empu Kuturan pada saat itu sebagai ketua majelis yang berupa ketua pertimbangan agung yang bernama Pakiran Kiran I Jroma Kabehan yang mempunyai kesatuan kelompok senapati dan pandita siwa. Pada musyawarah itu disepakati dari 6 sekte yang ada di Bali disederhanakan menjadi 3, yakni agama Trimurti, meliputi Brahma, Wisnu, dan Siwa. Hasil samuan inilah menjadikan semua sekte di Bali pada saat itu menjadi rukun membangun kejayaan Hindu yang membawa kejayaan budaya Hindu di Bali. Sebelum disatukan menjadi 3, di Bali pada saat itu terdapat 6 sekte agama atau aliran, yakni agama Sambu, Brahma, Indra, Wisnu, Bayu, dan agama Kale. Jod kesebat dari Unimukas kayang ini mengarah Pura Samuan III. Konsep Empu Kuturan yang menggagas adanya Trimurti dapat menyatukan agama Hindu di Bali pada saat itu. Hal ini sesuai dengan sistem kerukunan yang dibangun Empu Kuturan yang mencakup 4 dimensi kerukunan. Keempat konsep kerukunan ini yakni kerukunan teritorial di Pura Kahyangan III, kerukunan famili di Pura Keluarga,
kerukunan profesional di Pura Subak, Pura Melanting di Pasar, dan kerukunan universal di Pura Kahyangan Jagat. Untuk menjaga kerukunan ini oleh Empu Kuturan, umat Hindu disyaratkan agar membuat 3 pura, yakni disebut Pura Kahyangan 3, meliputi Pura Desa yang merupakan stana Betara Brahma yang fungsinya sebagai pencipta. Pura Pusah merupakan stana Betara Wisnu yang fungsinya sebagai pemelihara, dan terakhir Pura Dalem yang berstana Siwa, fungsinya sebagai pelebur. Ini juga terkenal dengan Trikona, yakni Utpeti lahir, Stiti hidup, Perlina mati. Tidak hanya Pura Kahyangan 3 diwajibkan membuat oleh Empu Kuturan, tetapi pada hasil pesamuan di Pura Samuan 3 juga diwajibkan membangun sanggah kemulan atau pelinggih rong 3 di setiap rumah. Rong 3 ini sebagai manifestasinya Pura Kahyangan 3 yang ada di Desa Pekraman. Konsep Empu Kuturan yang begitu brilian dikagumi oleh ide Pandita Empu Jaya Acaryananda. Dosen pasca sarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ini mengagumi Empu Kuturan karena sosok Empu Kuturan selain sebagai konseptor sosial keagamaan, juga terkenal dengan konsep demokrasinya. Terbukti berhasil menyatukan sekte di Bali. Rupanya selain beliau mendirikan Kahyangan 3 sebagai refleksi visualisasi dari konsep Siwa Sakala yang terdiri dari Utpeti Stiti Pralina, yang divisualkan dengan arpak desa Pusah Dalem dan sekaligus sebagai sang yang 3 guru di Kemulan, ya. Sangat jelas sekali beliau adalah penganut ajaran Siwa Estek yang sangat kental. Karena kita tahu bangkitnya ajaran Siwa Estek mau kitab Nibanda, kitab-kitab agama di India Selatan terjadi pada abad ke-8. Abad ke-8 juga terjadi perguruan tinggi besar di Nalanda di Palembang. Maka Siwa Estek ini merupakan sebuah ajaran yang sangat egaliter waktu itu dibangun. Karena tanpa Siwa Estek, sekte-sekte di Bali itu tidak akan mungkin bisa dipersatukan, dipertemukan dalam satu paham, dalam satu payung Siwa Siddhanta. Nah, selain itu beliau juga mengilhami munculnya, bangkitnya, berdirinya pura-pura Sadkayangan di Bali, yang merupakan refleksi dari apa yang kita sebut dengan Panca Dewata Catur Lokopala Sadwinayaka. Jelas sekali pada konsep Catur Lokopala Sadkayangan ini beliau telah menuntaskan konsep ajaran Siwa kedua adalah Sakala Niskala dengan sastra Sang Bang Tang Ang Ing. Kemudian yang Sakala adalah Utpeti Stiti Pralina Ang Ungmang. Kemudian di tingkat yang paling puncak adalah di Besakeh itu sebagai konsep Sunya Siwa Niskala. Maka jelas sekali beliau adalah seorang penganut Siwa Estek yang sangat ketat. Hal ini divisualkan pula dalam ide-ide beliau untuk membangun Meru di Bali. Beliau adalah pandeng padar berdirinya Kahyangan 3, berdirinya Sanggah Kemulan, berdirinya Desa Pekraman, berdirinya Samuan 3. Kemudian secara ide beliau melakukan resepsi, perjamuan, pertemuan dari berbagai sektor di Bali sehingga kita bisa mewarisi desa Pekraman di Bali saat ini sebagai satu benteng kekuatan agama Hindu di Bali. Satu hal yang juga tidak bisa kita lupakan tentang keberadaan Empu Kuturan di Bali, yaitu Empu Rajakerta itu sendiri adalah selain Kahyangan 3, Kemulan, ada satu bangunan yang sangat spesifik, yaitu Mayangan Sakeluang, ya, di mana sebuah bangunan yang sesungguhnya disebut Balai Pancersi, kemudian satu sake tiang di depan diisi figur binatang menyangan, kalau bilang itu kijang yang bertanduk. Inilah khas yang disebut dengan Linggih Empu Kuturan atau Balai Pancersi.
Bangunan ini memiliki makna bahwa karena beliau seorang resi, beliaulah seolah-olah bagaimana mensabdakan wahyu Tuhan itu sebagai media, kemudian dibumikan melalui konsep-konsep kenegaraan. Itu satu. Yang kedua, Manyang Sekeluang juga merupakan identitas dari warga-warga, terutama yang menganggap dirinya ada hubungan darah dengan Empu Kuturan. Keberadaan Pura Melanting di pasar juga hasil konsep Empu Kuturan. Tidak hanya itu, juga dilahirkan konsep subak, yakni sistem pengaturan air di Bali. Di sekitar subak inilah dibangun juga Pura Subak sebagai rasa syukur umat Hindu terhadap anugerah ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Ahli Weda Profesor Dr. Imade Titip berpendapat, pemikiran Empu Kuturan ini benar-benar sesuai dengan ajaran Weda. Empu Kuturan yang nama lengkapnya Senapati I Kuturan ini menurut ide Pandita dan juga salah seorang tokoh Bali yaitu Jeremangku Gede Ketut Subandi adalah Empu Rajakerta yang menjadi Perdana Menteri pada saat Raja Dharma Udayana Warmadewa dengan Permaisuri Mahendradatta Gunapriya Dharmapatni. Sebagai seorang risi, seorang empu yang zaman itu adalah visioner, maka beliau mengimplementasikan ajaran yang terdapat dalam kitab suci Weda. Memang di dalam Weda tokoh atau dewa yang utama dipuja sebagai wujud dari Brahman yang tunggal adalah Agni, Indra, Wahyu, dan Surya. Adanya 4 dewa ini, Agni, Indra, Wahyu, dan Surya, sesungguhnya adalah perwujudan udbawa dari Brahman yang Maha Esa. Pada zaman Purana muncul, maka Agni disamakan, diidentifikasi dengan Brahma. Indrawayu digantikan posisinya, lebih populer dipuja dengan disebutan Wisnu. Kemudian Surya sampai sekarang juga di Bali identik sama dengan Siwa.